Kutunggu senyummu Aida. Karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marjuki. Aida menatap bintang-bintang gemerlapan yang bertebaran di langit dengan tak jemu-jemu. Seleret selendang putih, galaksi, melengkung dari arah barat ke timur, menyaput bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Purnama sudah lama lewat. Yang tinggi hanyalah bintang-bintang, galaksi, dan angin yang meniup lirih. Saat-saat seperti ini, yang berulang setiap tahun, selalu menghanyutkan Aida dalam kenangan masa lalunya yang sungguh sulit untuk dilupakan. Bulan Ramadan, di mana umat Islam di seluruh dunia menjalankan perintah suci dari Tuhan untuk berpuasa, merenungi tindakan dan perbuatan mereka selama 1 tahun, membersihkan diri, kemudian meningkatkannya agar lebih baik pada waktu-waktu yang akan datang. Seperti itu juga, kenangan itu menyergapnya manakala umat Katolik bergembira, bersyukur, dan berhaleluyah pada malam kudus di bulan Desember. Tak ada sesuatu pun di dunia ini yang sanggup menyanggah betapa tulus, betapa besar dan betapa kuatnya cinta yang mengikat hati mereka. Sungguh cinta yang indah sekali diciptakan Tuhan dalam makhluknya. Tapi jalan yang harus mereka tempuh tidaklah rata dan mudah. Bahkan terlalu sulit. Penuh dengan batu-batu, duri, dan hambatan yang tidak terkira beratnya. Dan hambatan yang paling besar, yang tidak mungkin dapat mereka lalui dengan jalan apapun, adalah jurang lebar yang memisahkan dunia mereka. Dunia seorang muslimat dan dunia seorang Kristiani. Sesuatu yang muskil dipadukan dengan baik dan sempurna. Agama telah menggali jurang pemisah yang amat dalam dan lebar, di mana mereka berpijak pada tempat yang berseberangan, dan tidak ada satu akal pun yang dapat melompatinya. Aku tidak menyesal sedikit pun telah memeluk agamaku, menyerahkan diri dan jiwaku pada Kristus. Seperti juga, aku tidak menyesali engkau mengimani Al-Quran. Hanya yang kadang-kadang kusesalkan, kenapa kita harus bertemu, saling mencinta, dan akhirnya menemui persoalan yang begini sulit. Aku tidak ingin patah hati Aida. Itu terlalu menyakitkan bagiku. Kata Yos pada pertemuan mereka yang kesekian kali di rumah Aida. Aida diam. Sekali-sekali didengarnya suara petasan yang dibakar anak-anak, menciptakan suatu harmoni dengan suara orang mengaji dari masjid. Dalam bulan puasa seperti ini, semakin terasalah betapa dunia mereka berbeda. Kata-katamu benar, Yos. Aku pun berpikir demikian. Tapi, tidakkah lebih baik bagi kita untuk memandangnya dari segi yang menyenangkan? Yos, bukankah kita harus berterima kasih pada Tuhan yang telah mengizinkan kita merasakan cinta yang seindah ini? Walaupun hanya sekejap,
Setiap kenikmatan harus disyukuri, Yos. Sedikit ataupun banyak, kata Aida beberapa lama kemudian. Suaranya yang lembut namun penuh pesona menembus jauh ke hati dan pikiran Yos. Diambilnya tangan gadis itu, dibelainya, dan dikecupnya jari-jari kecil itu dengan cinta kasih yang dalam. Aku benar-benar beruntung mencintai gadis yang sebijaksana engkau, Aida. Tapi tidak dapatkah kita mencoba memadukan hidup kita? Kau dengan duniamu, aku dengan duniaku. Tapi kita satu. Yos, tidak, bisi Aida dengan mata berlinang-linang. Diletakkannya kedua belah tangannya di pangkuan pemuda itu. Aku tidak dapat membayangkan bagaimana keadaan rumah tangga kita nanti. Bulan Desember, kau merayakan pesta Natal. Sedang bulan Syawal, aku berlebaran. Yos, apa kata anak-anak kita nanti bila melihat ayah bundanya berdoa dengan cara berbeda setiap kali menghadapi meja makan? Mengapa ibu tidak pernah ke gereja? Mengapa bapak tidak bisa sholat? Dan sejuta pertanyaan mereka lagi. Yos, bagaimana kita dapat mendidik anak-anak dengan baik kalau mereka melihat ayah bundanya sendiri berjalan tidak sehaluan? Akan ikut siapakah mereka? Mereka tidak akan damai. Mereka akan tertekan dan kebingungan. Yos, anak-anak yang kucintai tidak akan bahagia. Keluarga kita tidak akan utuh. Yos, aku tidak dapat. Aida meletakkan kepalanya di pangkuan Yos dan menangis terseduh-seduh. Teramat pedih hati Yos ketika membelai kepalanya dan mengecupi rambutnya. Aku mengerti Aida, aku mengerti, bisiknya di telinga Aida. Diangkatnya bau Aida dan diusap-usapnya air mata yang mengalir di pipi gadis itu. Yos membiarkan setetes air mata jatuh di pipinya. Dia tidak ingin menyembunyikan kesedihannya. Dia tidak ingin berpura-pura tabah. Dia memang sedih, dan itu dirasakannya betul. Itu terjadi 2 tahun yang lalu. Tahun itu lebaran bagi Aida sama sekali kelabu. Melihat senyum gembira para sahabat, kerabat dan saudara-saudaranya, melihat keponakan-keponakan, adik-adiknya yang berlarian dengan teriakan-teriakan gembira, bahkan melihat keceriaan Biana yang sibuk menyediakan air jeruk, ketupat dan lauk pauknya, membuat air mata Aida menetes. Semua orang gembira, semua orang bahagia. Tinggal dia sendiri dengan luka hatinya. Sepupunya, misanya, dan kakak-kakaknya berusaha menariknya dari kesepian dan kedukaan. Namun terlalu sulit bagi Aida untuk mengikuti mereka. Tahun lalu, Aida tidak akan kembali sesedih itu kalau saja kartu selamat hari raya dari Yos tidak datang. Kenangannya pada pemuda itu terungkit kembali, mengobarkan cinta sekaligus kesedihan yang menghempas-hempas hatinya dengan hebat, membuat luka baru yang pedih, menciptakan kesedihan baru yang menggigit. Wajah ibu yang dulu murung karena putrinya menjalin cinta dengan pemuda yang bukan dari dunianya, semakin murung melihat kesenduan di wajah putrinya.
wajah yang sepi dari senyum, mata yang sunyi dari cahaya kegembiraan. Tak ada yang lebih memerikan hatinya daripada melihat buah hatinya yang dicintainya, yang dulu lincah ceria, berubah menjadi sebuah robot yang beku dan dingin. Tak henti-hentinya wanita tua itu memohon kepada Tuhan agar memberi petunjuk kepada Aida, membangunkannya dari kesedihan yang berlarut-larut. Ngeri dia membayangkan akibat yang parah dari depresi mental yang dapat terjadi pada putrinya. Nasihat-nasihat yang akrab namun mendalam selalu dibisikannya dengan cinta kasih ke telinga Aida. Sedikit demi sedikit, namun tetap dan pasti. Dan itu banyak berguna bagi Aida. Tahun ini dia bertekad untuk bangkit dari kesedihannya, meninggalkan luka hatinya dan menyongsong hari esok dengan senyum cerah, penuh harapan. Hari-harinya selama bulan puasa dihabiskannya dengan ikut aktif dalam kegiatan umat Islam di sekitar tempat tinggalnya, mengikuti ceramah-ceramah, dan banyak membaca buku-buku agama. Dikajinya semua itu dengan sangat teliti, diresapkannya ke dalam jiwanya. Dan akhirnya disadarinya bahwa kebahagiaan itu ada di mana-mana, ada di hati setiap manusia. Salahlah orang yang menyakiti dirinya sendiri dengan kesedihan-kesedihan dan keputusasaan yang berkepanjangan. Pagi yang indah sekali. Matahari bersinar dengan cerahnya, memancarkan cahayanya yang hangat ke seluruh permukaan bumi. Udara segar dan bersih setelah disapu hujan yang turun semalam. Di mana-mana terlihat orang-orang dan anak-anak dengan pakaian indah dan rapi, pergi ke tanah lapang berbondong-bondong sambil mengumandangkan takbir. Aida tampak cerah dan cantik sekali dengan pakaiannya. Sebuah kebaya panjang kuning muda, sarung bugis hijau tua, dan sehelai kerudung kuning yang menutupi kepalanya. Bersama ayah, ibu, dan Anita adiknya, mereka berangkat ke tanah lapang dengan hati bersih dan dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan. Di sebuah tikungan, mata Aida tertumbuk pada seorang pemuda yang baru saja keluar dari pintu rumahnya. Seorang tetangga baru yang belum begitu dikenalnya, tapi sering dilihatnya bila ia berangkat kuliah lewat jalan itu. Pemuda itu tersenyum dan mengangguk padanya dengan sopan. "Sembahyang di mana, Dek?" tanyanya dengan berani, namun tetap sopan. Aida menoleh dan tersenyum manis. "Di lapangan sini, dekat," sahutnya. Pemuda itu mengangguk. "Saya baru sekali ini berlebaran di sini. Biasanya pulang kampung." "Oh, di mana?" Sekejap Aida menatapnya. "Rio, jauh?" Aida mengangguk. "Sudah hampir 4 bulan saya di sini. Tapi belum banyak kenal dengan tetangga. Maklum, waktu tersita habis untuk kuliah. Belum ada kesempatan. Adik tinggal di sekitar sini juga." "Ayah, kita belum saling kenal bukan? Panggil saya Adi. Nama lengkap besok menyusul." "Adik?" "Aida," sahut Aida pelan. Terkesan juga dia akan kesigapan Adi berbicara. "Rumahnya di sebelah mana, Di Aida?" "Di ujung jalan ini yang bercat hijau menghadap ke timur."
Oh ya, saya tahu. Yang banyak tanaman anggrek itu kan? Kalau begitu, sekalian saya minta maaf deh. Soalnya saya pernah memetik setangkai anggrek di Aida yang merah itu. Saya bersedia menerima hukuman sekarang. Aida tertawa. Pemuda itu berkata seenaknya, tapi menyenangkan juga. Kali ini tidak apa-apa, tapi lain kali, awas, katanya tersenyum. Mereka berpisah di tanah lapang. Adi menuju ke deretan pria, sedang Aida dengan ibu dan Anita pergi ke sebelah belakang deretan wanita. Siapa Aida? Tanya ibu sambil menatap punggung Adi yang berjalan bersama ayah Aida. Tetangga baru, Bu. Dari Rio, jawab Aida dengan malu. Entah kenapa. Mungkin menyadari bahwa ibu sejak tadi memperhatikan mereka. Tidak lama sesudah mereka kembali dari tanah lapang, rumah yang sejuk itu berubah menjadi riuh, cerah, dan gembira oleh kedatangan kakak-kakak Aida dengan putra-putrinya. Satu persatu mereka mencium tangan ayah dan ibu, meminta maaf atas kesalahan-kesalahan mereka, dan meminta doa restu dari orang tua yang tercinta dan dihormati itu. Aida, sejak hari ini, jadilah engkau seseorang yang baru. Dalam arti baru semangatmu, baru harapanmu, dan baru kegembiraanmu. Percayalah, Tuhan sudah mengatur segalanya dengan baik bagi kita. Pesan ibu sambil mengusap kepala Aida yang ada di pangkuannya. Ya ibu, terima kasih atas segala doa restu ibu. Semoga Tuhan selalu menjaga saya, kata Aida dengan mata berkaca-kaca. Aida begitu sibuk di dapur, melayani tuan-tuan dan nona-nona kecil yang tidak pernah berhenti minta minum, minta kue. Dia gembira sekali. Oni, putra Mas Budi yang bungsu, begitu lengket padanya. Kemana-mana selalu mau ikut dan meminta perhatian yang luar biasa. Tak bosan-bosannya Aida menciumi pipi keponakan-keponakannya yang manis-manis dan lucu-lucu itu. Mbak Win tersenyum memandangnya. Gembira melihat adiknya tidak lagi terbenam dalam kesedihan. Bersedih dan patah hati memang ada masanya. Dan masa itu sudah lewat bagi Aida. Di pintu dapur, ibu hampir saja bertabrakan dengan Bi Anah yang membawa sambal goreng dan lontong ke kamar makan. Untung Bi Anah sempat menyelamatkan hasil kerjanya dan tidak terbuang sia-sia di lantai. Aida menghampiri ibunya dan merangkulnya dengan erat. Ibu, saya bahagia sekali sekarang. Saya tidak akan bersedih lagi. Terima kasih ibu. Ibu banyak sekali menolong saya, katanya tersendat. Ibu tersenyum dengan damainya. Disentuhnya bibir Aida dengan jari telunjuknya. Sudah lama ibu menunggu senyum di bibirmu, Aida. Sekarang ibu bahagia sekali bisa melihatnya. Aida tersenyum. Begitu hangatnya rumah ini. Begitu berlimpah kasih sayang ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Mengapa demikian lama dia bersedih hanya karena kehilangan satu cinta? Aida betul-betul bersyukur mempunyai ibu yang demikian bijaksana, yang selalu melindunginya dengan cinta kasih yang tulus. Ada seorang tamu, Aida, temuilah, kata ibu kemudian. Siapa, Bu? Tamu saya kah? Tanya Aida menatap mata ibunya. Temuilah, sahut ibu tersenyum. Dan senyum ibu masih terkembang ketika memandang Aida merapikan rambutnya dan melangkah ke depan. Sejenak Aida berdiri di pintu. Kaget
dan sedikit tercengang memandang pemuda yang duduk di kursi tamu. Adi menatapnya, tersenyum manis dengan mata yang mengerling jenaka. "Duduklah Aida, jangan menemui tamu dengan berdiri di pintu," kata Adi. Aida tersipu-sipu. Pelan dihampirinya kursi di hadapan Adi. Adi berdiri dan mengulurkan tangannya. "Selamat Hari Raya Aida, maaf untuk setangkai anggrek merahmu," kata Adi dengan teramat santun. Aida betul-betul gondok, tapi juga geli melihat sikap jenaka pemuda itu. "Selamat juga, dan maaf karena aku menemui tamu dengan berdiri di pintu," balasnya. Mereka sama-sama tertawa, dan Aida merasa harus menyuguhkan kuenya yang paling lezat untuk tamu pertama yang mengunjunginya ini.